Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Nur Fadila dengan NIM B1020035 dari kelas manajemen A, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT dari e-book yang berjudul Management Information System Managing the Digital Frame. Jadi, buku yang saya ambil ini ditulis oleh Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon. Dalam buku ini mencakup chapter yang pertama yaitu sistem informasi di global bisnis. Begitu pentingnya sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi dan teknologi membawa dampak yang cukup besar dalam lingkungan bisnis. Teknologi yang semakin canggih diperlukan dalam pengelolaan sistem informasi pada perusahaan. Faktanya, ada dunia baru dalam berbisnis menggunakan teknologi untuk mengelola dan mengatur perusahaannya. Perusahaannya terus-menerus dalam teknologi, manajemen, dan proses bisnis seperti inovasi IT, bisnis model baru, perluasan e-niaga, perubahan manajemen, dan perubahan dalam organisasinya. Yang kedua ada e-bisnis global dan kolaborasi. Betapa banyaknya organisasi saat ini mengandalkan sistem informasi untuk meningkatkan kinerjanya dan tetap kompetitif. Ini juga menunjukkan seberapa besar sistem yang mendukung kolaborasi dan koordinasi antar departemen dapat membuat beberapa perbedaan dalam meningkatkan efisiensi operasi di pabrik manufaktur dan mengomunikasikannya semua perubahan dalam penetapan biaya dan spesifikasi ke setiap fungsional departemen. Karena faktanya bahwa setiap departemen terintegrasi dengan mulus menerapkan sistem perusahaan. Sistem informasi organisasi dan strategi. Strategi baru diterapkan di mana selain mengurangi fasilitas dasar yang ditawarkan, sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru ini. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi, termasuk organisasi struktur, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Perlunya memahami bagaimana sistem informasi dapat mengubah kehidupan sosial dan pekerjaan di perusahaan. Sebagai manajer, akan menjadi orang yang memutuskan sistem mana yang akan dibangun, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana akan diimplementasikan. Beberapa perubahan yang terjadi di perusahaan bisnis karena investasi teknologi informasi atau TI baru tidak dapat diperkirakan dan memiliki hasil yang mungkin atau mungkin tidak memenuhi harapan. Yang berikutnya ada isu etika dan sosial di sistem informasi. Salah satu penggunaan populer dari analisis data besar adalah untuk pemodelan prediktif menyaring data untuk mengidentifikasi bagaimana individu tertentu akan berperilaku dan berinteraksi di masa depan. Organisasi yang dijelaskan di sini mendapat manfaat dari penggunaan model prediktif untuk memerangi kejahatan, memilih karyawan terbaik, dan risiko asuransi dan peminjaman kredit yang lebih rendah. Namun, penggunaan data besar mereka juga mengambil keuntungan dari individu. Individu mungkin mengalami diskriminasi pekerjaan, profil ras, atau tarif asuransi yang lebih tinggi karena organisasi memiliki alat baru untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data tentang mereka. Undang-undang dan kebijakan perlindungan privasi baru dikembangkan untuk mengikuti teknologi untuk merakit dan menganalisis data besar. Kasus ini menggambarkan dilema etika karena menunjukkan dua kepentingan di tempat kerja, kepentingan organisasi yang telah mengumpulkan keuntungan atau bahkan membantu banyak orang dengan terobosan medis, dan mereka sangat percaya bahwa bisnis dan organisasi publik tidak boleh menggunakan analisis data besar untuk menyerang privasi atau membahayakan individu.
Sebagai manajer harus peka terhadap dampak positif dan negatif dari sistem informasi untuk perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Perlunya belajar bagaimana menyelesaikan dilema etika yang melibatkan sistem informasi. Berikutnya ada infrastruktur TI, dan munculnya teknologi. Pentingnya infrastruktur di sini dalam menjalankan bisnis saat ini. Teknologi yang tepat di harga yang tepat akan meningkatkan kinerja organisasi. Didefinisikan infrastruktur teknologi informasi atau TI sebagai infrastruktur bersama sumber daya teknologi yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Infrastruktur TI mencakup investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, pelatihan, yang dibagikan di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis di perusahaan. Infrastruktur TI mencakup investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan-layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagikan di seluruh perusahaan tersebut. Sebuah infrastruktur TI perusahaan memberikan dasar untuk melayani pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengelola proses bisnis internet perusahaan. Yang berikutnya ada bisnis data dan informasi pengelolaan. Pentingnya manajemen data, kinerja bisnis tergantung pada akurasi dan keandalan datanya. Perusahaan telah mengembangkan bisnisnya, tetapi keduanya operasional GAD atau GAM, efisiensi, dan pengembangan keputusan manajemen produksi terhadap olah data disimpan dalam sistem lama yang sulit diakses. Bagaimana bisnis menyimpan, mengatur, dan mengelola data, mereka memiliki dampak yang besar pada efektivitas organisasi tersebut. Solusi yang tepat adalah memasang perangkat keras dan perangkat lunak baru untuk membuat repositori seluruh perusahaan untuk informasi bisnis yang akan mendukung serangkaian aplikasi bisnis yang lebih ramping. Perangkat lunak baru termasuk perangkat lunak perusahaan yang terintegrasi dalam sistem manajemen basis data terkini yang dapat menyediakan data untuk pelaporan di seluruh perusahaan. Perusahaan harus mengatur ulang datanya ke dalam format standar seluruh perusahaan, menghilangkan redundasi, dan menetapkan aturan, bertanggung jawab, dan prosedur untuk memperbarui dan menggunakan data tersebut. Berikutnya ada telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara mendasar, jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Perusahaan telepon membangun jaringan telepon sepanjang abad ke-20 dengan menggunakan teknologi transmisi suara atau perangkat keras dan perangkat lunak. Dan perusahaan-perusahaan ini hampir selalu beroperasi dengan monopoli yang diatur di seluruh dunia. Perusahaan komputer awalnya membangun jaringan komputer untuk transmisikan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat deregulasi dan informasi telekomunikasi yang berkelanjutan inovasi teknologi, jaringan telepon dan komputer menyatu menjadi jaringan digital tunggal menggunakan standar dan teknologi berbasis internet bersama. Penyedia telekomunikasi saat ini seperti AT&T dan Verizon menawarkan data transmisi akses internet, layanan telepon seluler, program televisi secara suara, dan masih banyak lagi. Perusahaan kabel secara flex seperti Cablevision dan Kemsat menawarkan layanan suara dan akses internet. Jaringan komputer telah berkembang untuk memasukkan telepon internet dan layanan video. Jaringan komunikasi suara dan data menjadi lebih kuat atau lebih cepat, dan lebih portable atau lebih kecil dan mobile, serta lebih murah juga. Komunikasi suara dan data, serta akses internet semakin meningkat berlangsung melalui platform nirkabel broadband seperti ponsel perangkat genggam, dan PC dalam jaringan nirkabel. Pengamanan sistem informasi. Perangkat pintar itu sederhana, mudah digunakan, dan tidak memiliki tingkat keamanan yang sama tinggi di dalamnya. Meskipun sebagian besar menginstal firewall canggih dan memperbarui perangkat lunak untuk melindungi sistem organisasi seperti PC dan server, mereka gagal untuk memperhatikan perangkat yang semakin terhubung seperti webcam dan router yang memiliki keamanan yang lemah.
Jadi, meskipun banyak keamanan atau keamanan yang kuat untuk melindungi infrastruktur telekomunikasi dan internet, para pejabat akan berkompromi dengan tautan terlemah dalam sistem untuk meluncurkan serangan. Jadi, serangan itu diluncurkan melalui melihat kelemahan dari sistem-sistem tersebut. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika mencoba mentautkan ke internet tanpa firmware atau perangkat lunak antivirus? Komputer kita pasti akan dinonaktifkan dalam beberapa detik dan mungkin perlu berhari-hari untuk pulih lagi. Jika kita menggunakan komputer untuk menjalankan bisnis, maka mungkin tidak dapat menjual kepada pelanggan atau memesan dengan pemasok Anda saat sedang down. Jadi perlunya menjadikan keamanan dan kontrol sebagai prioritas utama. Berikutnya adalah mencapai operasional keunggulan dalam keintiman pelanggan. Lingkungan ERP terintegrasi mungkin perencanaan waktu nyata berdasarkan ketersediaan stok dan penjualan rata-rata di setiap stasiun layanan. Dan rantai nilai bahkan real time sekarang dapat mengakomodasi permintaan variabel dari kedua konsumen dan pelanggan bisnis. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai hasil di masa mendatang menurut negara, terminal atau pasar sedang dikembangkan menggunakan metode penetapan harga yang kelanjutannya akan dikembangkan oleh tim perhubungan. Di sisi B2B, manajer akan dapat cepat menilai efek dari struktur harga, bahkan perwakilan penjualan akan dapat mengevaluasi pengaruh syarat pembelian. Yang 10 ada Eniaga, cakup pasar digital dan juga barang digital. Bisnis Eniaga ini didukung oleh penggunaan seluler di mana-mana smartphone itu adalah salah satu yang disebut perusahaan on demand seperti Lyft atau pesaing utama Uber, Airbnb atau kamar untuk sewa, Handy dan Homestay atau keduanya membantu rumah tangga paruh waktu. Dan masih banyak lagi. Perusahaan berdasarkan permintaan ini tidak menjual barang, sebagai gantinya mereka membangun platform di mana orang-orang yang menginginkan layanan seperti taksi dapat menemukan penyedia untuk memenuhi permintaan. Perusahaan berdasarkan permintaan saat ini dianggap sebagai model bisnis terpantas dalam e-commerce dan mereka mengganggu industri besar. Dalam kondisi tertentu, jika permintaan tinggi, Uber bisa lebih mahal daripada taksi. Tetapi telah mengganggu induksi taksi karena menawarkan alternatif yang andal, cepat, dan nyaman untuk perusahaan taksi tradisional yang memesan naik menggunakan telepon. Petugas operator pusat menggunakan komunikasi radio kuno atau pelanggan potensial yang berdiri di sudut jalan mencoba memanggil taksi. Pertumbuhan Uber meroket, tetapi perusahaan harus bersaing dengan banyak pesaing dan oposisi politik dan peraturan dari pekerja dan industri yang diganggunya. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Uber dan lainnya bisnis berdasarkan permintaan akan berhasil. Yang ke-11 ada mengelola pengetahuan. Ada kebutuhan mendesak untuk mencapai kolaborasi perusahaan sejati melalui sistem informasi. Untuk mencapai kolaborasi di seluruh perusahaan, mengubah sistem komunikasi internalnya dengan menggunakan sosial media untuk memberdayakan karyawan dan meningkatkan efisiensi di tempat kerja. Mendesain ulang internetnya, insight dengan tujuan untuk menyediakan platform tempat karyawan dapat berinteraksi satu sama lain. Hasilnya adalah menambah kunci fitur di internet perusahaan yang dikenal dengan NewGather. Berkat ini, platform baru media sosial, karyawan dapat membuat profil mereka dan mengikuti lainnya rekan kerja untuk membangun jaringan yang berharga. Fitur lain dari platform ini adalah umpan berita dan blog transparan yang memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dan belajar melalui berbagi. Namun menyadari fakta bahwa adopsi teknologi baru dalam bentuk interaksi berbasis media selalu membutuhkan perusahaan budaya dalam berpola pikir dalam organisasinya. Dan untuk memfasilitasi adopsi bisnis sosial, meluncurkan komunikasi strategis di berbagai tingkat perusahaan. Ini dilakukan untuk membantu karyawan dengan mudah mengadopsi saluran komunikasi baru. Berikutnya adalah meningkatkan pengambilan keputusan.
Keputusan adalah diklasifikasikan menjadi terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan di mana pembuat keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Masing-masing keputusan adalah hal baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pemahaman yang baik atau prosedur yang disepakati untuk membuatnya. Keputusan terstruktur sebaliknya, berulang dan rutin, dan mereka melibatkan prosedur yang pasti untuk penanganannya, sehingga tidak perlu diperlukan setiap kali seolah-olah mereka baru. Banyak keputusan memiliki elemen keduanya, jenis keputusan dan semi-struktur, di mana hanya sebagian dari masalah yang jawabannya diberikan oleh prosedur yang diterima. Secara umum, terstruktur keputusan lebih umum di tingkat organisasi yang lebih rendah, sedangkan masalah tidak terstruktur ini lebih umum di tingkat yang lebih tinggi dari perusahaan. Eksekutif senior menghadapi banyak situasi keputusan yang tidak terstruktur, seperti menetapkan tujuan 5 atau 10 tahun perusahaan akan memutuskan pasar baru yang akan dimasuki, seperti itu contohnya. Berikutnya adalah membangun sistem informasi. Beberapa langkah yang diperlukan untuk mendesain dan membangun sistem informasi baru. Membangun sistem informasi baru untuk seluler pesanan menjual memerlukan analisis masalah organisasi dalam sistem yang ada, menilai kebutuhan informasi, memilih teknologi yang sesuai, dan mendesain ulang proses bisnis dan pekerjaan mereka. Manajemen harus mengawasi upaya membangun sistem dan mengevaluasi manfaat serta biayanya. Informasi persyaratan dimasukkan ke dalam desain sistem baru yang mewakili proses perubahan organisasi yang direncanakan. Kasus pembuka bab menarik perhatian pada poin-poin yang akan diangkat. Solusinya tidak hanya mencakup penerapan teknologi baru, tetapi perubahan budaya perusahaan, proses bisnis, dan juga fungsi perusahaan atau pekerjaan. Berikutnya adalah pengelolaan proyek. Salah satu tantangan utama yang ditimbulkan oleh sistem informasi adalah memastikan mereka memberikan manfaat bisnis yang nyata. Ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi antara proyek sistem informasi karena organisasi telah salah menilai bisnis mereka atau karena perusahaan gagal mengelola perubahan perusahaan seputar pengenalan teknologi baru. Proyek membangun atau meningkatkan sistem informasi memerlukan teknik manajerial dan organisasi khusus untuk membuatnya efektif. Ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara proyek sistem informasi. Dalam hampir setiap organisasi, proyek sistem informasi membutuhkan lebih banyak waktu dan uang untuk diimplementasikan daripada diantisipasi semula atau sistem yang telah selesai tidak bekerja dengan benar. Ketika sistem informasi tidak memenuhi harapan atau biaya terlalu banyak untuk dikembangkan, perusahaan mungkin tidak menyadari manfaat apapun dari investasi sistem informasi dan sistem mungkin tidak dapat memecahkan masalah yang dimaksudkan. Pengembangan sistem baru harus dikelola dan diatur dengan sangat hati-hati. Dan kemungkinan cara proyek dijalankan menjadi faktor terpenting yang harus dihasilkan. Itulah mengapa penting untuk memiliki pengaturan tentang pengelolaan proyek sistem informasi dan alasan mereka harus berhasil atau gagal. Yang berikutnya adalah pengelolaan sistem global. Di dunia yang disempurnakan oleh seluler ini, kecepatan komunikasi dan penyesuaian di beberapa titik kontak menjadi penting. Beberapa mengidentifikasi kebutuhan akan sistem yang dapat diskalakan dan mudah digunakan, yang akan menyediakan alat pengukuran yang efektif untuk kampanye pemasaran mereka yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan khalayak sasarannya. Untuk meningkatkan manajemen global dan proses bisnis yang dihadapi pelanggan, Bell Group menerapkan global baru sistem berdasarkan perangkat lunak Salesforce CRM. Di cloud ini memberikan manajer dan karyawan informasi di seluruh perusahaan tentang kampanye, pelanggan, dan prospek di seluruh dunia. Ini membantu perusahaan mengelola beragam titik kontak secara lebih efisiensi di seluruh dunia dan mendorong pertumbuhan global. Munculnya sistem ekonomi global dan tatanan dunia global yang didorong oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih
tatanan dunia baru menyapu bersih banyak perusahaan nasional, nasional industri, dan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh politisi domestik. Banyak perusahaan lokal akan digantikan oleh perusahaan jaringan yang bergerak lebih cepat melampaui batas-batas negara. Pertumbuhan perdagangan internasional juga telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan dari e-book yang saya pilih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.